Assalamualaikum, sahabatku semuanya. Welcome to my channel. Don't forget subscribe, like, and share. Wanita menurut bangsa Yunani. Pakar sejarah menulis tentang peradaban Yunani bahwa di antara anak cucu mereka masih ada yang memuji orang kota. Bagi mereka, wanita tidak memiliki kedudukan sama sekali selain sebagai pemuas pria dan alat perkembangbiakan. Undang-undang Yunani memposisikan wanita tidak lebih dari pembantu, meskipun ada beberapa perbaikan karena keteguhan hati sebagai kaum wanita. Kondisi ini terus berlangsung sampai bangsa Yunani dikuasai oleh nafsu syahwat. Mereka kemudian dikendalikan dengan tabiat-tabiat seperti binatang dan kemewahan. Di kala itulah, wanita pelacur dan yang berakhlak buruk memiliki posisi terhormat dalam komunitas bangsa Yunani. Kedudukan mereka di masyarakat bahkan sangat mulia dan menjadi rujukan musyawarah di kalangan mereka. Tidak ada pendapat yang brilian untuk mereka, kecuali dengan bimbingan wanita-wanita tersebut. Di antara mereka bahkan ada yang sampai pada tingkatan disembah atau dipertuhankan. Wanita menurut bangsa Romawi. Kondisi wanita di negara Romawi tidak lebih baik dari kondisi mereka di Yunani. Undang-undang Romawi bahkan menetapkan kaum wanita tidak memiliki kepribadian sama sekali. Ketika seorang wanita beralih ke tempat tinggal suaminya, maka hubungan si wanita dengan keluarganya menjadi terputus. Para suami di negara Romawi memiliki hak untuk menghukum istrinya dengan semaunya apabila istrinya melakukan suatu kesalahan, dan bisa menetapkan hukuman mati. Kondisi ini memicu lemahnya hubungan rumah tangga, banyak terjadi perceraian dan maraknya perzinaan. Perempuan-perempuan pelacur dan buruk akhlak berperan dalam meminimalisir penguasaan laki-laki atas wanita. Jadi, inilah salah satu faktor yang menyebabkan runtuhnya negara Romawi. Wanita menurut bangsa Yahudi. Di antara yang tercantum dalam kitab Taurat, wanita lebih pahit daripada kematian. Hanya orang soleh yang mampu selamat darinya, dan aku mendapati di antara 1000 orang hanya 1 orang yang selamat. Adapun kaum wanita, maka aku tidak mendapati mereka. Menurut Yahudi, wanita adalah kutukan atau laknat. Wanita tidak berhak atas harta warisan ketika dia bersama saudara laki-lakinya. Dalam cerita legenda mereka bahkan menetapkan bahwa Hawa adalah biang kesusahan dan kesedihan. Wanita menurut kaum Nasrani. Kedudukan wanita dalam ajaran Nasrani adalah wanita sebagai sumber masuknya setan ke dalam tubuh manusia. Menurut orang Nasrani, setan bahkan tertarik untuk menyamar menjadi wanita. Hingga tahun 586 Masehi, orang Nasrani belum ingin mengakui keberadaan wanita. Menurut mereka wanita dekat dengan neraka dan keburukan. Mereka pun kemudian lebih memilih hidup membujang daripada menikah. Tidak diragukan bahwa apa yang disebutkan di dalam Taurat dan Injil perihal wanita telah diselewengkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Ia tidak termasuk apa yang diturunkan dari sisi Allah. Ajaran Allah adalah satu, yaitu memuliakan wanita dan meletakkannya pada posisi yang layak pada setiap masa. Wanita menurut bangsa Persia. Wanita menurut bangsa Persia tidak lebih dari sekedar barang dagangan atau perhiasan. Bila wanita sedang haid atau nifas, mereka diasingkan jauh dari tempat tinggal mereka dan ditempatkan dalam sebuah tenda. Undang-undang Persia membolehkan perkawinan antar kerabat. Mereka menjajah kaum wanita dan menguasainya secara bersama-sama, sebagaimana halnya mereka menggunakan sumber air, rumputan, dan api. Hal ini memicu terjadinya pembauran hubungan nasab dan pelanggaran kehormatan serta harta benda. Semua itu bahkan menjadi aturan yang diikuti dan dianjurkan oleh penguasa. Mereka mengancam siapa saja yang tidak mentaati aturan ini atau tidak mendukungnya dengan pengusiran dan tuntutan cerai. Perilaku mereka pun mengukuhkan budaya tersebut. Wanita menurut kaum Arab Jahiliyah. Di dalam Al-Quran, Allah yang Maha Mengetahui menggambarkan secara detail dan jelas perasaan orang Arab Jahiliyah ketika mereka mendapat kabar kelahiran anak perempuan. Allah berfirman, dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan,
hitamlah merah padamlah mukanya, dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Surat An-Nahl ayat 58-59. Al-Quran menyebutkan perilaku orang-orang Arab jahiliyah bahwa mereka mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan mereka karena takut menanggung cela atau makan bersama mereka. Dalam pandangan mereka, wanita tidak lebih dari barang warisan sehingga seorang anak laki-laki bisa menikahi istri ayahnya setelah kematian ayahnya dan melarang mereka untuk menikah. Sepanjang masa, kalaupun ada sedikit pemuliaan terhadap sebagian wanita itu bukan sebagai bentuk pengakuan terhadap hak-hak mereka, tetapi sebagai bentuk cinta kepadanya, sebagaimana seseorang cinta kepada kudanya atau hak miliknya yang lain. Thanks for watching.